pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, menyampaikan sejumlah kementerian dan lembaga tengah mengajukan tambahan anggaran APBN untuk kenaikan gaji ASN. Dinilai belum sesuai dengan gejolak inflasi yang terjadi selama 10 tahun belakangan, di mana tiap tahun mengalami inflasi rata-rata sekitar 4%. Ya, saya kira kalau terkait dengan penambahan anggaran yang kita setuju tadi itu adalah hasil dari pidato Presiden yang menaikkan gaji ASN. Jadi kalau terkait dengan isu yang selama ini terjadi di Kementerian Keuangan, saya kira tentu dengan kenaikan gaji tadi sekalipun bisa mengurangi ya niat-niat yang tidak benar dari seluruh jajaran ASN, terutama tentu di Kemenkeu. Sudah 10 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan gaji ASN, sekalipun memang ada beberapa formula yang menyebabkan mereka mendapatkan take home pay yang lebih tinggi dari biasanya, tapi secara umum penambahan atau kenaikan gaji itu baru terjadi sekarang ini, dan itu hanya 8%. Itu pun sebenarnya masih tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi selama 10 tahun ini. Kenaikan gaji ASN ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan, sehingga terjadi reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah yang lebih kuat dan berintegritas. Menteri Keuangan membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Keuangan bahkan mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden Agustus mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani menyebut rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden. Menteri Keuangan mengungkapkan rencana kenaikan gaji PNS tersebut. Adapun sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus, ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Lebih lanjut, Menpan RB mengungkapkan bahwa pembahasan penyesuaian tunjangan kinerja dan kenaikan gaji PNS dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS yang diusulkan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ada kabar gembira bagi Anda, para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan. Adapun sebagai informasi, pemirsa, semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gaji PNS telah naik sebanyak 2 kali, yakni pada 2015 dan juga 2019. Dan terakhir pada 2019 lalu, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menaikkan gaji rata-rata PNS sekitar 5%, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya, semisal tunjangan kinerja.
Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasi selengkapnya. Gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu, merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS. Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono, yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Sedangkan dalih kenaikan gaji PNS demi melindungi Indonesia dari kenaikan inflasi sendiri menurutnya juga tidak tepat. Pasalnya tujuan itu seharusnya sudah diakomodir dalam berbagai tunjangan termasuk gaji PNS ke-13. Sementara itu, pengamat dari Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai wacana kenaikan gaji PNS kental unsur politis. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan kenaikan gaji PNS sebaiknya mengikuti kenaikan inflasi. Namun, selain mempertimbangkan besaran kenaikan, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan juga kondisi kas negara. Karena besaran kenaikan gaji PNS yang jumlahnya mencapai 4 juta orang harus benar-benar diperhitungkan secara matang, terutama terkait kesanggupan dan pos-pos manakah yang harus dipangkas untuk bisa merealisasikan rencana ini. Adapun pengamat kebijakan publik lainnya, Trubus Rahadiansyah menyebut idealnya kenaikan gaji pokok PNS mencapai 20%. Kenaikan tersebut dinilai akan sangat berdampak bagi PNS yang berada di daerah terpencil, terutama untuk yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, hal tersebut juga agar PNS tak terlalu bergantung pada besaran tunjangan kinerja yang diberikan. Dan pemirsa, pada akhirnya dibalik pro kontra atau kontroversi rencana kenaikan gaji PNS, semoga kebijakan pemerintah tersebut tak hanya kebijakan yang sekedar syarat politis jelang tahun pemilu, namun tetap diharapkan bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect serta mampu menjadi daya ungkit bagi perekonomian secara agregat. Di sini pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Jadi sini adalah pensiun itu adalah sebuah reward aslinya, bukan sesuatu hal yang nggak enak ya, tapi pensiun itu adalah suatu reward bagi seorang pegawai itu karena dia telah mengabdi, telah berjuang dengan susah payah dan lelah kepada instansinya. Jadi negara itu memberikan reward, yaitu adalah sebuah penghargaan yang namanya pensiun begitu. Oke, lanjutnya Mas. Nah, di sini pengertian lebih lanjutnya. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS. Jadi, seorang pensiunan itu sudah bukan PNS lagi, tapi purna PNS, begitu ya. Pengertian seperti itu. Jadi, kalau PNS itu ada orang yang masih aktif bekerja sampai pada BUP-nya. Kalau misalnya pegawai biasa itu bisa berusia sampai 58 tahun, tapi kalau untuk yang jabatan fungsional itu bisa 60 tahun, kemudian untuk yang jabatan ahli utama itu bisa sampai usia 65 tahun begitu. Jadi masa kerja sebagai PNS itu bisa sangat panjang sekali. Oke, next Mas. Nah, di sini untuk pembiayaan pensiun itu aslinya sudah ditanggung oleh APBN kita. Jadi teman-teman guru itu sudah per bulannya sudah dipotong aslinya dari gajinya dengan persentase itu adalah sebanyak 8% dari gajinya. Jadi uang gaji kita sebagai PNS itu 8% sudah terpotong ke dana pensiunan nanti yang akan dikelola oleh Taspen, dan sisanya itu nanti bisa jadi kayak iuran kesehatan dan lain-lain itu sebagai tambahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini ada beberapa orang yang bisa menjadi penerima pensiun dari seorang PNS, yaitu yang pertama adalah purna PNS, yang berarti beliau ini adalah PNS yang telah memasuki masa BUP, begitu. Kemudian kedua itu adalah janda atau dudanya. Apabila PNS yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka maka nanti uang pensiunnya itu nanti akan turun kepada
janda atau dudanya selama yang bersangkutan masih belum menikah lagi atau meninggal juga, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada anak kandung dari PNS yang bersangkutan. Jadi di sini penerima itu adalah wajib anak kandungnya, bukan anak sambung, bukan anak tiri dan anak yang lain-lain atau anak orang, bukan ya. Jadi khusus anak kandungnya aja. Kemudian yang terakhir itu ini bagi yang tewas itu nanti pensiunnya akan diberikan kepada orang tua yang bersangkutan selama beliau belum menikah, begitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk diberikan pensiun. Yang pertama adalah ketika memasuki masa pensiun dengan minimal masa kerja 10 tahun. Kemudian yang kedua, untuk tewas itu walaupun baru CPNS, baru bekerja sebulan, kemudian tewas itu nanti dapat pensiunan juga. Kemudian yang ketiga itu adalah berhenti atas permohonan sendiri atau APS. Tapi dengan syarat itu sudah berusia 50 tahun dan sudah bekerja paling lama 20 tahun. Kemudian yang terakhir itu adalah diberhentikan dengan hormat. Usia 50 tahun dan masa kerja juga 20 tahun. Ini sama dengan yang APS atau permintaan sendiri. Kemudian juga ada keuzuran jasmani karena dinas tanpa melihat usia itu juga dapat pensiunan, misalnya karena beliau lumpuh atau apa itu bisa dikenakan pensiun juga. Kemudian keuzuran jasmani bukan karena dinas tanpa melihat usia, masa kerja minimal 4 tahun. Kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia, itu pasti dapat pensiunan, begitu. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada masalah juga. Di sini ada PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena satu, beliau itu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu hal yang sangat haram bagi seorang PNS untuk melakukan itu. Yang kemudian yang kedua, dihukum penjara. Itu juga mungkin tidak dapat pensiun, tapi tergantung dengan tindak pidananya. Kalau yang berat itu pasti tidak dapat, tapi kalau yang ringan mungkin masih bisa dapat, begitu. Menjadi anggota atau menjadi pengurus partai politik di sini, kita sebagai seorang ASN itu harus netral. Kita harus bisa melihat sesuatu itu dengan imbang. Jadi kalau sudah masuk politik dan terafiliasi sama politik, itu lebih baik mundur sebagai PNS aja dan otomatis tidak dapat pensiun juga. Nah, kemudian yang terakhir itu dihukum penjara minimal selama 2 tahun. Itu juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat juga. Oke, next. Nah, di sini adalah pembagian wewenang terkait penetapan pensiunnya. Di sini untuk PNS, untuk golongan 4B ke bawah, itu nanti akan ditetapkan oleh BKN kantor regional. Karena kita ini ada di Provinsi Jawa Timur, otomatis kantor kita tuh ada di Kantrek Surabaya. Jadi nanti kita untuk golongannya 4B ke bawah, nanti kita akan minta pertimbangan teknis ke BKN Kantrek 2 Surabaya. Dan kalau untuk yang PNS golongan 4C ke atas, itu kami akan mintakan juga. Kalau untuk 4C ke atas itu nanti perteknya itu akan dikeluarkan oleh BKN pusat yang ada di Jakarta. Jadi kemungkinan untuk masa pertek ini mungkin bisa lebih cepat di Kantrek Surabaya karena jaraknya lebih dekat. Kalau di kantor pusat BKN itu biasanya lebih lama prosesnya, begitu. Dan khusus untuk jenjang jabatan utama itu nanti bisa lebih lama lagi. Karena apa? Karena sebagai penghargaan karena telah mencapai puncak karir PNS, karena sudah mencapai jabatan utama, itu biasanya itu nanti prosesnya akan melalui sekretariat negara di bawah presiden, gitu ya. Jadi inilah beda-bedanya yang nanti akan menerbitkan perteknya, begitu. Oke, next. Nah, di sini ini ada berkas-berkas yang wajib dipenuhi oleh teman-teman yang akan memasuki masa pensiun atau yang akan persiapan untuk memasuki masa pensiun. Yang pertama adalah pengantar. Kenapa pengantar ini penting? Karena pengantar ini adalah sebagai
sebagai permohonan dari instansi bahwa PNS yang bersangkutan itu akan memasuki usia pensiun begitu. Jadi kami dari BKD itu tahu, oh orang ini akan pensiun tanggal segini di periode ini begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah DPCP atau data pokok calon pensiunan. Di sini DPCP berisi data-data penting yang nanti akan kami inputkan ke sistem. Jadi dimohon di DPCP ini nanti diisi dengan lengkap, dengan jelas, baik itu ejaannya, tanggal-tanggalnya, ataupun segala sesuatu yang emang melekat pada diri seorang PNS itu, misalnya dari jabatannya, dari pangkatnya, dari masa kerja, dan lain-lain. Karena apa? Karena dasar dari penetapan pensiun itu ada dari DPCP ini. Kemudian yang ketiga itu adalah scan asli dari SK CPNS-nya. Karena apa? Karena seorang PNS itu dari mulai awal CPNS sampai pensiun itu harus sama datanya. Yang pertama nama itu tidak boleh berbeda. Misalnya pada waktu CPNS namanya adalah Avandi, tapi nanti pada waktu pensiun itu berubah jadi Avan, itu harus ada surat keterangan perubahan nama dari BKN begitu. Jadi kita PNS itu tidak boleh merubah suka-suka nama kita gitu ya. Nanti juga dilihat di situ ada tanggal lahirnya. Terus keterangan lainnya juga nanti akan kita samakan antara CPNS, antara data pada CPNS dan data yang pada sekarang gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah scan asli SK kenaikan pangkat terakhir. Ini kenapa kami butuh kenaikan pangkat terakhir, karena untuk memberikan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi misalnya ada seorang PNS yang pensiun ke 4B, tapi karena memiliki karena sudah memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat, nanti akan kami beri kenaikan pangkat pengabdian begitu. Kemudian yang kelima adalah SKP 1 tahun terakhir. Di sini nanti kami akan melihat bagaimana nilai kinerja dari pegawai tersebut, karena minimal untuk pensiun itu harus punya kelakuan yang baik gitu ya. Kemudian yang keenam adalah super dana atau surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana. Kemudian nomor 7 adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman disiplin di instansi PNS tersebut. Kemudian yang nomor 8 ini ada opsional ya, khusus. Jadi nomor 1 sampai 7 ini BUP khusus, yang nomor 8 ini apabila janda duda. Jadi kalau yang bukan janda duda jangan sampai ngupload yang nomor 8 ya. Itu kami ingatkan gitu. Oke, lanjutnya. Nah, di sini ini adalah proses-proses yang akan menjadikan seorang PNS itu nanti akan resmi menjadi seorang pensiunan gitu ya. Yang pertama adalah usulan dari OPD. Nanti usulan itu akan, karena kita di Jawa Timur sudah memakai sistem yang namanya SIMaster, nanti semua data-data kepegawaian sudah otomatis masuk ke CSN, masuk ke master. Asalkan dengan syarat